Ini adalah cerita yang aku dengar dari teman pramugari. Ada satu teman, kita sebut saja namanya Elis, yang juga seorang pramugari. Elis bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal. Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dirinya yang paling dia sukai dan jaga. Jadi, tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detail perawatan yang harus dilakukan untuk mahkotanya. Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Malam minggu itu, dia akan menghadiri pesta kondangan. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah akrab dengan hairstylist yang biasanya menangani rambutnya. Untuk model kali ini, hairstylistnya mengandalkan hair extension untuk membuat penampilan yang elegan. Elis sangat puas dengan hasil kerja sang stylist. Pesta di malam hari berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk kita bahas. Cerita intinya terjadi saat dia pulang kembali ke kosnya. Dia tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamar sudah gelap. Temannya sudah tidur duluan. Elis pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap untuk tidur. Dia memejamkan matanya, namun entah kenapa dia merasa tidak tenang. Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya, seperti seseorang sedang menatapnya. Pelan-pelan dia membuka matanya dan sekelebat seperti ada nenek-nenek yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka lebar, ternyata kosong. Ranjang seberang temannya masih sedang tidur nyenyak. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan matanya dengan tertidur. Saat itu minggu pagi dan Elis sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru Elis berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Elis. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Elis agak shock. Dari mana rambut itu berasal? Namun dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke sehingga rambutnya lepas. Buru-buru Elis menjelaskan ke temannya, baru si teman agak tenang. Malam harinya saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamarnya situ tidak ada apa-apa. Selain hanya temannya saja, dan betul-betul saja saat dia membuka matanya, seorang nenek-nenek berdiri tepat di sampingnya. Elis mengusap-usap matanya.
Tetapi nenek itu masih tetap ada. Alice sangat ingat itu adalah bayangan nenek yang dia lihat sekilas semalam. Nenek itu terlihat sangat tidak senang. Mulutnya bergerak-gerak seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung Alice berdegup kencang. Nenek itu terlihat sedang marah-marah. Tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Alice tidak menangkap apa yang diomong sang nenek. Dan dengan sangat tiba-tiba suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. Kembalikan rambutku, kembalikan rambutku. Alice langsung terbangun. Sekujur badannya keringat dingin. Luar masih malam, tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi tadi terlalu nyata. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat kembali. Dia menggunakan sambungan rambut. Mungkinkah itu penyebabnya? Hari Senin pagi, Alice buru-buru ke salon untuk meminta kejelasannya ke hairstylistnya itu. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi berjanji akan mencoba melacak kembali asal-usul rambutnya itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Alice pun mendapat jawaban. Ternyata rambut yang dipasangkannya itu adalah rambut asli milik seorang nenek ini. Nenek ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut sang nenek untuk dijual. Karena rambutnya yang sangat bagus dan panjang. Dan rambut itulah yang dipakaikan ke Alice. Nenek itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Alice diganggu. Setelah mengetahui kondisinya seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu dibakar. Setelah itulah Alice pun baru bisa lega.